Kalau kakak sendiri tuh, kalau lihat-lihat budak-budak Pontianak, misal yang pakai celana gembrong-gembrong, apa gimana tuh? Iya. Bujang dan dara. Apa sih arti bujang dan dara tuh? Kalau bujang tuh, Ah, anak orang yang belum memiliki istri atau menikah. Kalau kain di atas lutut itu menandakan kita belum menikah atau belum punya istri. Iya. Sedangkan kalau kain di bawah lutut, dia udah menikah, pantun. pantun. Tapi kakak dan abang bujang dara nih pandai nggak pantun nih? Mana ya? Kalau saya sih selalu menerapkan 4B di diri saya. Apa itu? Yaitu brain, beauty, behavior, and breath. Mungkin dari situ kita bisa memodernisasikan tadi budaya Melayu itu dengan tidak menghilangkan identitas Identitas aslinya. Identitas aslinya. Walakum di atas pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Alfarizi di program acara Ngander. Nah, pembahasan kita kali ini tuh yaitu tentang generasi muda Melayu progresif. Tapi kawan-kawan, kita sudah kedatangan dua narasumber kita, Bujang dan Dara. Nah, sebelum itu untuk abang dan kakak nih perkenalan diri lo, Bang. Dari abang lo. Dari saya Adrian Putra Ramadan, salah satu mahasiswa aktif di Universitas Untan dan di Prodi Hukum. Saya sebagai Bujang Pontianak 2025. Kalau kakak sendiri? Ya, halo. Perkenalkan, nama saya Diva Aurelia. Saya merupakan mahasiswi di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Dan saat ini saya merupakan Dara Pontianak 2025. Oh, keren. Dua-duanya sama-sama mahasiswa ya? Iya. Anak Untan. Saya anak IAIN. Nah, karena abang dan kakak nih udah perkenalkan diri, nih saya mau tanya-tanya lah ya. Kita sharing session lah gitu ya. Tanya-tanya tentang Bujang dan Dara nih. Kan dengan tema kita nih kan generasi muda Melayu progresif. Nah, kita ini kan hari ini hidup di era serba cepat, serba digital, serba global, tapi di tengah derasnya arus tuh, kita tuh juga masih punya akar-akar budaya Melayu. Nah, pertanyaan gimana caranya anak muda nih, khususnya anak muda yang di Pontianak nih, abang nih dua nih bujang dari Pontianak atau bujang dari Bujang Kalbar? dari Pontianak. Pontianak ya? Ya. Pontianak. Nah, gimana caranya anak muda yang dia di Pontianak nih, jadi dirinya sendiri tetap bangga sama budaya. Bangga budaya tapi juga maju adaptif dengan tantangan zaman ini. Kok menurut abang tuh gimana? Kalau menurut saya, kita tuh sebenarnya bisa mengikuti perkembangan zaman. Kita dapat menggunakan dan menggabungkan style modern dan style identitas Melayu kita. Jadi seperti kita menggunakan jas, tapi bawahnya kita menggunakan kain corak insang. Corak insang. Ya, Oh, jadi oke. itu dia bisa berkesinambungan. Kita kreasikan sehingga itu tidak terkesan kuno atau ketinggalan zaman. Masih bisa mengikuti perkembangan zaman dan kita juga bisa membuat konten-konten, dan mengajak para konten kreator untuk melestarikan budaya Melayu. Nah, kalau untuk kakak sendiri gimana? Kalau dari saya, tentunya di era sekarang nih, di era globalisasi, di era modernisasi, yang mungkin sekarang apa-apa itu serba sosial media. Di semua, siapa sih dari generasi manapun yang tidak punya sosial media? Iya, betul. Nah, dari situ kita bisa manfaatkan, kita bisa sharing tentang budaya Melayu. Dengan cara seperti tadi, bisa mempadu-padankan corak insang ini dalam bentuk pakaian, secara fashionable, walaupun dengan tidak menghilangkan budaya aslinya, seperti itu, Bang. Seperti itu ya. Jadi itu teman-teman dari apa namanya tuh tantangan di zaman sekarang ya, budaya yang abang dan kakak sampaikan tadi. Oke, tadi nih abang dan kakak nih kan dari mahasiswa Untan ya. Selain kakak dan abang nih Bujang dan Dara, aktivitas apa selain jadi mahasiswa tuh? Dari saya, kalau saya aktivitas saya kemarin mengikuti berkain, Bang. Jadi Berkain? itu ya berkain, corak insan dia namanya. Jadi itu kita memadu padankan antara kain dan style modern. Jadi kita menggunakan kain-kain yang bermotif corak insang, Dayak, kita tampilkan dan kita jalan menggunakan pakaian itu di acara Gaya Mega Mall.
Dan untuk kegiatan saya olahraga dan konten kreator, Bang. Konten kreator? Iya. Konten kreator di mana tuh? Di IG atau di TikTok? Di IG, Bang. Tapi lebih ke self improvement. Boleh tuh Bang, kasih tahu IG Abang ini nih. Boleh follow Adrian_BTR. BTR ya? BTR. Apa tuh BTR? Putra. Iya. Singkatannya. Kalau kakak sendiri nih? Kalau saya sih belum ada kesibukan utama ya, karena kebetulan kemarin baru lulus dari skripsi kemarin. Nah, jadi saat ini mungkin sedang mencari kegiatan positif saja sih, Bang. Mungkin kesibukan tiap minggunya juga berolahraga saja. Berolahraga. CFD, ya. Lari sore, jogging, gitu. Kalau kita dengar kata Melayu nih, yang sering muncul itu kan sopan santun, adat, tanjak, songket, upacara adat. Tapi kalau kita tambahin kata progresif nih di belakangnya, Melayu progresif sesuai dengan tema kita. Ini nih terdengar agak beda enggak di telinga Abang dan Kakak nih? Iya. Sedikit berbeda. Tapi kan mungkin karena mengikuti zaman seperti sekarang kita butuh progresif nih, butuh kemajuan. Nah, makanya menarik sih ini temanya Melayu progresif, tentunya bisa mengajak generasi muda untuk bisa terus mengembangkan budaya Melayu tetapi tidak menghilangkan identitas atau budaya aslinya, seperti itu, Bang. Ya, Bang, benar. Kalau kita dengar progresif kan kemajuan. Kemajuan kita dapat mengikuti perkembangan zaman. Jadi dengan adanya kata progresif, itu budaya-budaya Melayu bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita tidak ketinggalan zaman, kata orang tua. Tidak ketinggalan zaman ya, Melayu ya. Melayu. Menurut Abang dan Kakak nih, kenapa penting sih anak muda sekarang ini tetap punya rasa bangga terhadap identitas Melayunya? Harus bangga sih, Bang. Kenapa tuh harus bangga? Karena kita kan punya identitas sendiri. Misalnya kalau kita memakai kain songket, corak insang, atau yang seperti Abang gunakan ini kan ciri khasnya anak Melayu, orang Melayu. Melayu ya. TV. Melayu TV. Ada Melayu. Ya. Jadi itu kalau misalnya kita lihat orang memakai pakaian ini, pasti kita bilang, oh ini orang Melayu nih. Jadi orang kenal kalau kita tuh orang Melayu. Jadi kita jangan sampai melupakan identitas kita sendiri. Itu sih, Bang. Iya. Kalau Kakak sendiri? Tentunya sebagai generasi muda harus bangga sama budaya Melayu, budaya kita nih. Karena ya kita sebagai generasi muda lah yang akan meneruskan perjuangan-perjuangan mungkin pahlawan-pahlawan kita, mungkin dari budaya Melayu juga, dari tokoh-tokoh sejarah. Melalui kita generasi muda itu harus sangat penting untuk belajar dan mengenal budaya Melayu. Itu baik. Pembahasan kita nih menarik ya. Jadi kalau Melayu progresif itu bukan soal meninggalkan budaya, tapi memberi nafas baru ke dalamnya. Itu hidup di zaman yang penuh distraksi, perubahan cepat dan banyak godaan buat apalagi anak-anak muda sendiri ini kan tren-tren yang kayak celana longgar, kebarat-baratan kebarat-baratan, tensi. Ya. Nah, itu tuh gimana menurut Abang tuh kayak anak-anak muda sekarang kan udah mulai rasa hilang memakai baju adat Melayu gitu kan. Jadi menurut Abang tuh gimana anak-anak muda sekarang tuh? Kalau tantangan sih memang dari globalisasi, Bang. Dari arus luar yang masuk ke budaya-budaya kita sehingga budaya kita tuh ketinggalan. Dilupakan oleh para generasi muda yang lebih menyukai budaya luar daripada budaya sendiri. Padahal kita memiliki banyak sekali budaya-budaya yang bisa kita kembangkan dan keren-keren. Ya misalnya kayak kemarin kita berkolaborasi dengan para desainer baju. Kita bisa memadupadankan, Bang. Memadupadankan baju. Itu salah satu yang bisa kita kembangkan, Bang. Misalnya berkain, misalnya kalau orang datang dari luar, dia harus menggunakan pakaian Melayu. Kayak di Bali kan, kayak di Bali tuh dia menggunakan kain yang di sini kita menggunakan kain corak insang. Itu bisa menjadi identitas kita yang bisa kita kembangkan untuk budaya Melayu. Sebenarnya kita tuh harus bangga gak kan? Ya. Kayak tren yang pacu jalur itu kan dari Melayu kan? Melayu Riau gitu kan, sampai orang pakai adat Melayu, orang bule aja pakai adat kita kan, masa kita pakai adat orang pakai lain. tanjak dah ya. Pakai tanjak. Kalau Kakak sendiri tuh kalau lihat-lihat budak-budak Pontianak misal
yang pakai celana gembrong-gembrong apa gimana Iya. tuh? Sebenarnya ya kita juga nggak bisa mengkontrol nih kan orang-orang itu ingin bergaya seperti apa. Cuman kita nih sebagai bujang dara juga bisa seperti tadi memanfaatkan media sosial dengan kita Peran yang men-sharing, penting. ya dengan men-sharing hal-hal yang kayak seperti ini kan, baju-baju corak insang merupakan adat Pontianak yang harus kita terus lestarikan. Sebenarnya nggak kuno sih Bang. Mau pandai kita apa ya bisa mengajak juga anak sambil muda. berkolaborasi juga seperti dengan desainer agar baju seperti ini tuh tidak terlihat kuno dan tidak banyak yang mau memakainya. Jadi Biar kayak tetap gitu. modern. Tetap modern ya. Identitasnya ada, Iya, modern juga ada. modernnya dapat gitu. Seperti yang Abang sampaikan tadi yang ada apa? Memadukan antara Berkain. pakaian dan berkain tadi itu Iya. kan. Nah, kayak gitu. Itu Nah, sih. menarik nih. Pertanyaan buat Abang dan Kakak nih kan jadi bujang dan dara nih kan. Nah, bujang dan dara. Apa sih arti bujang dan dara tuh? Kalau bujang tuh, Ah, anak orang yang belum memiliki istri atau menikah. itu Masih bujang. bujang. Bujangan ya orang bilang Bujangan kan. ya. Bujang. Kalau dara, Kalau dara? Kalau dara ya anak dara, belum dara, menikah, belum belum menikah. memiliki anak seperti itu. Oh, itu. Untuk Kakak dan Abang dua nih kan jadi duta bujang dara ya. Iya. Nah, itu tuh ada nggak Abang punya program yang sampai saat ini masih Abang kembangkan? ada Bang. ada. Ini memang lagi progres Iya, kita ya. boleh lagi tuh, kita sampaikan jalani sekarang. Jadi itu kita ada program Bujang Dara Goes to School. Bujang dara goes Goes to to school. Oh, Jadi kita pergi ke SMA-SMA yang ada di Kota Pontianak. Jadi kita mengenalkan apa Kak? Mengenalkan kebudayaan Melayu, mengenalkan mungkin destinasi wisata di Kota Pontianak, mengenalkan warisan budaya tak benda atau WBTB dan cara menggunakan pakaian adat Melayu yang benar. Etika berpakaian Melayu yang benar. oh etikanya ada Iya, etikanya. ada ya. etikanya Bang. Kok saya ini benar nggak nih pakaian ini? Eh, Benar, ya, benar. benar. Kalau saya benar ya. Benar. Kalau kain di atas atau di bawah tuh apa artinya tuh? Coba jelaskan dulu. Kalau kain di atas lutut itu menandakan kita belum menikah atau belum punya istri. Iya. Sedangkan kalau kain di bawah lutut dia udah menikah dan udah berkeluarga lah intinya. Itu untuk bujang. Itu bujang. Untuk bujang. Kalau dari sendiri ada membedakan Kalau nggak? dari sih enggak sih. Baju Sama dia kurung tetap sama? mau yang udah menikah ataupun belum sama. Berarti nggak ada perbedaan ya? Enggak ada. Enggak. Kecuali yang Bujang yang aja. bujang Bujang ya. ya. Berarti kalau saya ini belum kawin ya. Belum. Nanti lah ya. Menurut Abang dan Kakak sendiri nih, pernah nggak merasa antara gaya hidup modern dengan nilai-nilai budaya ini dicampur adukkan? Pernah nggak? Pernah sih tentunya, apalagi kayak dari budaya luar. Cuman kan hal itu seperti tadi tidak bisa kita kontrol, tetapi mungkin bisa kita ambil positifnya nih. Positifnya. Iya, negatifnya yang nggak usah diambil. Mungkin dari kita mengikuti modernisasi budaya luar juga boleh sebenarnya. Boleh. Cuma tetap menjaga adab dan budaya itu sendiri. Ya, benar Bang. Pernah karena kemarin tuh ada kita mau apa kemarin tuh mau ada saprahan. 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 Tapi makanannya bukan makanan Melayu. Makanan apa tuh? Bukan kayak yang biasa saprahan yang ikan asam Iya, pedas. wajib saprahan itu kan masakan Melayu. Masakan Melayu. Tapi ini ada masakan dari luar. Campur lah Campur. ya. Gitu ya. Jadi ya saya bilang ke tukang masaknya, usahakan kita pakai masakan Melayu. Iya. Karena kan saprahan sendiri Saprahan. itu punya makna dan artinya bagi budaya Melayu. Tidak hanya makan yang kita makan di lesehan saja gitu, enggak. Itu ada arti dan makna. Bukan hanya makan sama-sama Iya, ramah gitu bukan. dia. Kalau campur-campur ada makan pakai spaghetti. Akan atau ada pizza. kepiting. Mungkin itu lebih makan bersama ya, bukan Bersama. saprahan. Itu bukan saprahan makan sama-sama dia. Kalau saprahan tuh bedanya dia ada Ada apa tuh? kepala pemimpin ya. Apa sih namanya Kak kemarin? Sultan. Bukan. Kepala Ketua pemimpin saprahan. Oh, Jadi ada 6. Ada 6. Dia satunya sebagai pemimpin saprahannya. Pemimpin saprahannya. Jadi kalau misalnya pemimpin saprahannya belum memakan, dia ini
dia nggak boleh makan dulu. Yang lain juga nggak boleh makan. Nggak boleh. Oh, gitu. Karena dia harus dia diluangkan. Ada tata caranya. Ada tata cara gitu. adabnya gitu. Iya, benar adabnya. Dan makanan pun ya makanan Melayu kayak ikan asam pedas, sayur keladi. Benar-benar Kayak keladi. 100% masakan Melayu. 100% ya. Oh gitu. Tadi kalau pemimpinnya makan duluan, terus kan yang lainnya belum boleh makan kan kalau sebelum makan kan pemimpinnya. Nah, kalau pemimpinnya udah selesai makan nih, yang lain masih makan nih gimana tuh? Oh, Kayaknya itu enggak deh ya. nggak apa-apa. lah ya. Enggak apa-apa, yang penting udah ada mulai. memulainya. Ada pemulai ya, kira pemimpin udah selesai makan, yang lain udah selesai makan gitu kan? Nggak lah. Pemimpin udah cuci tangan, yang lain ikut cuci tangan pula. Semua diikutkan ya. Berarti yang cuma awal ya adabnya. Oh, nah ini ada lagi nih yang sering dialami anak-anak muda kita nih. Bukan karena mereka nih tidak peduli atau tidak mau, tapi mereka tuh bingung mulainya itu dari mana. Kalau menurut dari abang kakak nih, memulai untuk menghidupkan budaya-budaya Melayu yang ada di Pontianak nih gimana? Untuk anak-anak muda nih. Anak muda. Mereka tuh kan kadang misal kayak mau pakai baju macam saya nih kan, mereka bingung atau malu gitu kan. Nah, mau mulainya itu dari mana? Gitu. Nah, seperti itu tadi. Bujang Dari ini mengadakan Bujang Dari Goes to School tadi ke target kita anak SMA kelas 10 dan kelas 11 ya. Oh, kelas 10 dan kelas 11. Dari situ kan kita membagikan pengetahuan juga tuh tentang cara memakai etika berbusana Melayu yang benar itu seperti apa. Nah, dari situlah mungkin mereka bisa menangkap dan mempelajari hal yang kita bagikan. Walaupun mungkin kita nggak sempat ya untuk ke semua sekolah yang ada di Kota Pontianak, tetapi melalui hal itu juga kami berharap misalnya nih kayak kemarin ke SMA 1, mungkin nanti ada SMA lain yang nggak sempat kita kunjungi. Nah, mungkin dia punya kawan nih dari SMA 1, dari mereka juga bisa menyampaikan gitu Bang. Gitu. Walaupun kakak dan abang sendiri tidak bisa turun ke sana gitu ya. Belum sempat turun langsung ya. Dan kita ke sekolah tuh tidak hanya menggunakan pakaian Melayu kayak Abang Ja, tapi kita memakai juga pakaian kreasi seperti ini. Corak insang dikreasikan lagi seperti pakai outer atau jas, jaket. Ya, sekarang kan udah kayak sama modern dicampur dengan lokal budaya gitu ya. Itu biar anak muda itu suatu ketertarikan lah. Iya, juga bisa terinspirasi juga kan. Gitu. Seperti itu. Jadi mereka kalau pakai gini nih mungkin kuno kayaknya. Jadi kalau digabungkan gitu tuh kan jadi dipadankan tadi dalam bentuk nih pakaian, jas dan lain sebagainya gitu kan jadi terlihat modern ya. Itu yang menjadi semangat anak muda yang bikin kita jadi bangga lagi ya. Iya, benar. Oke, itu tadi abang udah ngasih tahu tentang mulainya dari mana kan? Tadi tuh mulai dari sekolah ke sekolah ya kan? Nah, ini nih sebagai anak muda, apalagi di lingkungan Duta Bujang dan dari Kota Pontianak nih, aksi nyata apa yang harus dilakukan untuk bikin budaya Melayu ini tetap hidup dan tetap relevan? Dan kenapa Bang? Aksi nyata, kan tadi kan ke sekolah-sekolah nih, sekarang nih kayak di kehidupan sehari-harinya tuh, realitanya lah gimana? Dari sosial media. Kita juga ada program mengenalkan kebudayaan Pontianak, pariwisata di Pontianak melalui media sosial kita, melalui sosial media di IG official Bujang Dari Pontianak dan TikToknya. Official Bujang Dari Pontianak. Jangan lupa follow ya. TikToknya sama juga? Sama. Dari situ kan kita nanti berencana akan membuat konten-konten tuh. Yang menarik lah seputar budaya Kota Pontianak, seputar destinasi wisata yang akan kita share ke media sosial tadi. Karena kan kalau di media sosial kan cakupannya luas banget nih. Betul. Tidak hanya di Kota Pontianak, bisa jadi di luar Kota Pontianak, bahkan bisa ke internasional mungkin. Nah, dari situ ya kan. Walaupun itu kecil media sosial, tapi itu bisa berdampak besar. Jadi misal orang pengen tahu kebudayaan Melayu, dia bisa mengunjungi IG Bujang Dara ataupun TikToknya Bujang Dara. Karena di situ kita banyak membagikan hal-hal yang berbau tentang kebudayaan Kota Pontianak maupun Melayu. Ya. Contoh-contohnya itu apa Bang? Di dalam IG sama TikToknya tuh. Kemarin kita ada menggunakan ini ya fashion kita menggunakan jas apa ya kemarin outer menggunakan kain corak insang dan berkain. Itu fashion. Terus pengetahuan juga kemarin kita membagikan tentang asal mula nama Kota Pontianak. Asal mula Kota Pontianak. Itu ada 2 versi kemarin ya, secara legenda dan sejarahnya.
juga sejarah Sungai Kapuas ya. Ya, Dan sejarah mungkin Sungai akan Kapuas. disusul dengan konten-konten lainnya. Oh, banyak gitu Banyak, ya. Pak. Kalau pantun ada enggak? Pantun Pantun belum sih. belum Belum sih, ya? belum ada. Boleh ada. Boleh nanti kita masuk Iya, itu ya. boleh. Berpantun ya. Berpantun. Tapi kakak dan abang Bujang Dara nih pandai enggak berpantun nih? Mana ya? Pandai lah pasti. Bisa sih sedikit Ah, ya. Sikit-sikit bisa lah Sedikit ya. lah ya. Sikit-sikit lah ya. Sikit-sikit boleh lah itu. Sedikit lah tapi. Ya seru kalau kita nih, kalau kita di program Melayu TV ini kita ada nama kontennya tentang todong pantun. Tudung pantun. Todong pantun. Jadi kita biasa ke mana? Ke Untan di Gulis tuh. Biasa orang-orang jalan-jalan, orang lagi Ditodong nih, lari-lari, berpantun. tiba-tiba todong langsung pantun. Oh iya. Kan orang Pontianak tuh, bagi asli orang Pontianak tuh. Iya, Kita todong pantun. Nah, abang ni kan asli orang Pontianak nih. Ah, asli. Bisa tak abang ni pantun gitu? Kasih saya pantun satu je. Ini ada. Ada. Apa tuh? Ada padi, ada beras. Apa tuh? Ada padi, aku balas. Ada hari, aku balas. Oke, Alas. Allah mak aku yang tak pandu pantun nih. Ini kan antara. Kenapa pakai nodong nih? Nah untuk kakak ya, saya ini tak main pantun. Apa ya? Kalau kakak ada tak? Pantun ini aja. Pantun cinta. Enggak, Oh, pantun enggak. biasa. Apa tuh? Bunga melati di tepi telaga. Cakep. Dipetikkan untuk Adinda. Cantik. Apa tuh? Budaya Melayu terus kita jaga dari yang tua hingga yang muda. Ini baru. Betul nih. Nah itu aja bang. Saya tak pandai ini. Saya skip ya. Nggak asli lah. Ini nanti orangnya Orangnya nih. ini seorang nanti. Tadi nih kan abang berdua nih udah ngomongin tentang aksi nyata, yaitu tadi di media sosial kan. Iya. Ada tadi apa tadi? Bujang dari Ghost to School. Bujang dari Ghost to Ghost to School. School, apalagi tadi tuh. Yang di aksi nyata tadi tuh. Media sosialnya, Ya, budaya. memperkenalkan budaya di perkenalkan budaya, Ya, khasnya Kota Pontianak. khas Kota Pontianak. Kuliner ada kali ya? Ada. Kuliner. Ada. Ada. Berarti pantun belum berarti? Pantun belum. Boleh pantun dong. Udah tadi bang. Bukan ininya, apa pantun untuk di media sosialnya. Oh iya, untuk masukin ke konten media sosial. Iya. Masuk ke media sosial. Nah, menurut abang dan kakak nih ya, apa arti jadi bagian dari duta Bujang Dara nih dalam konteks menjaga budaya? Artinya? Tentunya kita sebagai Bujang dari Pontianak ini kan menjadi representatif kota Pontianak. Nah, dalam hal budaya maupun pariwisata. Nah, mungkin dari kita juga bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam melestarikan, dalam menjaga kebudayaan ada di kota Pontianak. Ya, itu kita juga sebagai perpanjang tangan sih benar pemerintah untuk kita kembali untuk kita lestarikan dan kita memberikan info-info tentang budaya-budaya Melayu kepada masyarakat atau publik. Iya betul. Nah kalau dikasih ruang buat kesempatan langkah progresif yang pengen abang sama kakak nih sebagai Bujang Dara Pontianak nih, apa yang abang pengen lakukan untuk kedepannya? Kalau dari saya ingin membuat museum. Bukan museum, kayak pameran seni. Pameran seni. Pameran seni yang diisi dengan kebudayaan Melayu. Jadi di situ ada kita guide juga kolaborasi dengan seniman-seniman. Kita guide, kita buat pameran seni bertema tentang budaya Melayu. Jadi di situ ada kain-kain, terus ada permainan, ada khas dulu, ada khas dulu, terus tulisan-tulisan Melayu dulu kan beda Aksara sekali ya. Arab Melayu. Itu beda tuh. Terus ada pakaian juga bisa digunakan. Kemarin sempat ikut jadi volunteer di Art Borneo, itu benar-benar pecah ya. karena pameran seninya gratis juga di tengah kota. Jadi itu salah satu itu sih Impian abang ya. Ya. Kalau dikasih kesempatan lagi buat melakukan hal yang baru, itu pengen membuka pameran seni. Iya. Ya. Kalau untuk kakak nih, apa kesempatan yang ingin kakak sampaikan? Kalau untuk saya, kalau kata progresif itu bagi saya itu
Tetap dari media sosial sih Bang. Media sosial ya. Kita bisa memanfaatkan tempat-tempat yang ada di Kota Pontianak, seperti ada jogging track ya yang ada Jogging di track. Jalan Ayani itu. Nah, di Tugu di Gulis juga, Taman Catur. Nah, dari situ kan kita bisa mengunjungi tempat-tempat seperti itu dengan kita upload di media sosial biar orang-orang pada tahu bahwa Pontianak ini tidak hanya kota biasa, tetapi juga banyak terdapat tempat-tempat wisata, tempat-tempat lainnya yang sangat bermanfaat nih bagi masyarakat di Kota Pontianak. Oke, itu dari kakak sendiri ya. Balik lagi ke media sosial. Media sosial karena kan cakupannya begitu luas ya. Jadi siapapun bisa tahu gitu. Kalau saya lihat-lihat nih, berarti kakak nih bisa katakan banyak nih followersnya ya. Oh, enggak juga sih Bang. Soalnya tadi konten kreator nih kakak ini nih. Belum konten kreator. Cuman memang tertarik di media sosial saja. Ya, tertarik ya. Nah, untuk kayak kan Bujang Dara nih. Ada nggak sih kasih tips bagi kawan-kawan waktu mendaftar Bujang Dara itu gimana? Oh, bisa. Jadi untuk kawan-kawan budak-budak Pontianak yang kayak kan abang angkatan 2025 25. ya, pasti Iya. tahun depan ada lagi kan? Ada. Nah, untuk kedepannya ini kan siapa tahu nih pengen jadi Bujang Dara ini kan, nah kasih tahu bang. Jadi itu Bujang Dara itu dibuka pendaftarannya mungkin sebelum sebelum ulang tahun Kota Pontianak. Itu sekitaran tanggal Agustus tanggal berapa kemarin? Nah, pendaftarannya dimulai Oktober. bulan Oktober. Dari Oktober, Oktober. bulan Juli. Juli. Dari Juli, Agustus itu udah kita untuk persiapan pendaftaran. Jadi di situ kita harus mempersiapkan berkas-berkas, foto, dan tinggi badan. Tinggi badan juga pengaruh, Bang. Tinggi badan juga pengaruh ya? Ya. Saya pendek pula nih. Dia harus 170, Bang. Hah? 170. 170 ya? Ya. Minimal. Ya, minimal ya. 170. Terus kita harus mempersiapkan tentang materi-materi tentang kebudayaan Kota Pontianak maupun Melayu. Dan public speaking, paling penting itu public speaking. Ya, betul. Ya, public speaking harus dipersiapkan. Terus pakaian-pakaian kreasi. Karena di situ kita juga dinilai dari pakaian kreasi. Oh, dinilai dari kostumnya ya. Terus yang terakhir sih kepercayaan diri. Kita timbulkan aura kita sebagai bujang yang gagah. Yang gagah ya. Iya. Itu dari abang ya? Iya. Kalau dari kakak sendiri gimana? Kalau dari saya tipsnya, kalau saya sih selalu menerapkan 4B di diri saya. Apa itu? Yaitu brain, beauty, behavior, and breath. Nah, di mana beauty, di mana kita memiliki kecantikan. Kecantikan itu tidak hanya dari luar saja, tetapi kecantikan lahir dan batin dari diri kita sendiri. Kemudian melalui kecantikan itu saja mungkin tidak cukup juga kalau kita tidak memiliki kecerdasan intelektual, di mana kita harus memiliki wawasan. Dan tadi behavior, di mana kita juga harus memiliki perilaku yang baik nih, yang sopan dan lain sebagainya. Nah, ketika kita memiliki 3 tadi, brain, beauty, dan behavior, itu saya rasa juga kurang cukup kalau kita tidak memiliki keberanian, brave tadi. Memiliki keberanian dan kepercayaan diri tadi. Nah, itu sih Bang, kalau dari saya. Ada 4 ya? Iya, 4B tadi. Itu juga diterapkan di dari Bujang Dara. Di Bujang Dara. Nah, waktu pendaftaran Bujang Dara ada kesulitan enggak Abang Kakak nih? Jadi itu saya udah 2 kali ikut Bujang Dara. 2 kali ya? 2 kali. Di pas pertama tahun 2024 saya mendaftarkan diri sebagai Bujang Dara Kota Pontianak, tapi mendapatkan kategori fotogenik. Di situ saya belum ada persiapan, hanya mencoba, dan saya grogi sekali Bang. Karena ada yang pintar, yang lain segala. Dan untuk kedua kalinya tahun 2025 saya mempersiapkan itu semua, dari materi, dari kepercayaan diri, dari tampang, dari style badan, itu saya perbaiki semuanya. Dan alhamdulillahnya saya mendapatkan juara Bujang Pontianak 2025. Dan perlu kalian ketahui, saya sudah menjadi bujang dari bujang cilik. Bujang cilik? Ya, bujang cilik. Menarik nih. Bujang SMP 3 Kota Pontianak. Wih. Dan bujang SMA 1 Kota Pontianak. Jadi ini next levelnya Bang. Next level ya, next berarti levelnya. dari kecil ya. Dari kecil. Berarti asli nih Om Pontianak nih ya. Bangga sih.
bisa sampai jadi bujang, nggak nyangka aja. Bujang dari sekarang 2025. 25. Iya. Ya. Berarti udah 4 kali nih ya. Cilik, Ya, cilik, SMP, SMP, SMA, SMA, sekarang. 2024, 2024. Oh ya, 5 dong Bang. 5 ya. Wih, 5. Lima. Itulah, jangan pernah menyerah sebagai Jangan anak pernah. muda. Tadi abang udah siapkan ya. Kesempatan itu datang karena Karena kesempatan datang karena kita kejar. kita kejar ya. Iya. Nah, kalau kakak sendiri nih, Kalau saya ini merupakan pertama kalinya nih saya pertama terjun. kali langsung jadi. Ya, Wih. alhamdulillah ya. Ini pertama kalinya, pengalaman pertama juga sekaligus ini yang pertama buat saya. Tentunya tantangan yang saya dapat itu ketika menjadi finalis ya. Kita melihat banyak potensi-potensi mereka-mereka yang lain. Tentunya itu ada memiliki rasa kayak, oh aku bisa nggak ya gitu. Kayak melihat-melihat betul. mereka itu kayak bagus-bagus lah pokoknya. Tetapi seperti tadi, jika kita ingin sesuatu kita harus berani. Nah, saya memberanikan diri untuk terus belajar dan mencoba dan akhirnya sampai bisa di titik sekarang gitu. Oh. Berarti keren kakak ini langsung jadi ya. Alhamdulillah. Abang ini Rezeki. prosesnya ini proses Ada yang lama. tapi orang yang proses lihat ini pengalaman ini keren Kak. iya. Sama-sama keren. Kita tepuk tangan loh guys. Yes. Oke, terkait dari program-program yang kakak dan abang laksanakan selama jadi bujang dara nih, ada ndak kayak tantangan terbesar gitu pas jadi bujang dan dara nih? Kan tadi kan ada apa namanya tadi tuh yang Bujang dari Gus. dari sekolah ke sekolah, terus diupload di media sosial, mengenalkan budaya, mengenalkan ini segala macam kan. Ada nggak tantangan terbesar bagi kakak dan abang dua nih selama jadi bujang dara nih? Tantangan terbesar gitu. Tantangan Ada orang terbesar. apa gitu atau apalah gitu tantangan kendalanya gitu. Mungkin Ada ndak? Ini hal-hal kayak gini mungkin biasa kita masih dikritik ya mungkin ya. Dikritik, Cuman ya. dari kritikan dan komentar tersebut buat kita harus lebih belajar dan mengevaluasi diri gitu aja Evaluasi sih Bang. ya. Jadi ada beberapa kemarin komentar bujang dara nggak ada program. Iya. Jadi kita tunjukkan, kita up terus video-video budaya-budaya yang ada di Kota Pontianak agar FYP, kan? Kita FYP kasih kan. kita kasih aksi nyatanya. Aksi nyatanya juga seperti Bujang Dara Go to School, dan nanti mungkin kita akan kolaborasi dengan desainer. Ya. Desainer, ya Bang. Desainer. Desainer. Itu salah satu sih Bang. Tantangan terbesar saya sih minat anak muda yang mungkin kita kemasnya kurang menarik sih untuk melestarikan budaya Melayu. Jadi kedepannya mungkin kita bisa melestarikan budaya Melayu dengan semenarik mungkin lah. Biar anak-anak muda juga, oh tertarik, seru juga ya, keren juga ya budaya Melayu ya, gitu kan. Nah, ini kita bahas tentang penjaga marwah ya. Abang kan sebagai bujang. Ini pertanyaan buat abang loh Kak ya. Oh iya. Nah, Silakan. sebagai bujang. Nah, abang kan memegang peran sebagai bujang nih kan, Ya. sebagai marwah dan kehormatan budaya nih. Nah, menurut abang sendiri nih apa makna menjaga kehormatan budaya di masa sekarang? Jadi kita harus menjaga kehormatan budaya kita. Seperti kita menggunakan pakaian Melayu yang benar. Kita harus menggunakan pakaian, ya misalnya kalau pakai kain ya kita pakai kain yang benar. Cara pasang gimana, kita pelajari semuanya. Seperti yang tadi abang tanyakan, ini betul gak? Nah. Kalau di atas lutut, apa, sama bawah menandakan lutut, ya. apa, maknanya di bawah lutut apa. Jadi kita harus memang tahu kalau di atas tuh sebagai bujang. Dan pakaiannya dari tanjak juga. Dari tanjak kita menggunakan se-identitas kita memang lah. Terus untuk dari budaya-budaya yang lain juga harus sesuai juga. Jangan ada melenceng atau ada yang kurang menarik. Itu dari abang ya. Terus kalau ada yang bilang budaya itu ketinggalan zaman, itu tanggapan abang tuh gimana? Salah lah sih Bang. Ada orang bilang budaya itu ketinggalan zaman. Enggak Bang. Apalagi orang bilang gendok tuh orang bilang. Indo ya. Menurut saya sih enggak Bang. Karena itulah peran kita sebagai bujang dara untuk memodernkan budaya-budaya yang ada di budaya Melayu maupun di Kota Pontianak dengan kita menggunakan ya pakaian-pakaian seperti ini.
Jadi kelihatannya tetap modern, tapi tidak menghilangkan identitasnya. Mungkin mereka belum mengetahui gimana cara berpakaian lebih modern dan tidak terlihat kuno ataupun ketinggalan zaman. Kayak gitu. Iya. Berarti abang nih selain kuliah juga biasa nongkrong kayak ke coffee shop, mungkin pakai kayak gini kali ya? Ya, kadang Sambil ada mengenalkan budaya iya, gitu ya? Kadang berkain juga. Berkain juga biasanya ya. Berarti tidak malu lah Nggak ya malu lah. masalah budaya yang Ini identitas kita. Identitas kita kan. Tadi udah abangnya kita tanya, sekarang kakaknya yang kita tanya nih. Kalau bujang tuh adalah penjaga marwah, ya kan? Kalau dara tuh penutur warisan. Nah, perempuan tuh punya kekuatan lewat kelembutan dan narasi. Nah, yang pertama, pertanyaan buat kakak nih. Menurut kakak sendiri, kenapa perempuan tuh punya peran yang begitu kuat dalam menjaga budaya? Kalau menurut saya tentunya peran perempuan dalam menjaga budaya itu sangat penting ya. Karena kita sebagai perempuan itu sebagai pewaris dan pendidik. Di mana nanti ketika kita mempunyai anak-anak, karena kita sebagai perempuan itu merupakan nanti yang akan mendidik anak-anak kita, dan dari didikan itu akan menjadi warisan. Kita bisa mendidik anak-anak dengan memperkenalkan budaya, memperkenalkan adab, dan lain sebagainya. Nah, makanya itu sangat penting bagi perempuan menurut saya. Itu menurut kakak ya. Oke, kalau misal nih kakak nih berdiri di sebuah panggung dunia. Nah, apa narasi budaya Melayu yang ingin kakak sampaikan? Contoh, misal kakak lagi di London nih, misalkan di luar negeri, kakak pakai baju corak insang gitu. Budaya kan kakak pengen angkat nih. Apa yang ingin kakak sampaikan tuh? Pakai bahasa Inggris ya? Dong. Ya, ada. Apa ya, untuk narasi mungkin budaya Melayu itu bukan budaya lama, dan bahasa Melayu juga bukan bahasa lama. Nah, mungkin dari situ kita bisa memodernisasikan tadi budaya Melayu itu dengan tidak menghilangkan identitas aslinya. Identitas aslinya. Dan kita juga bisa menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa sehari-hari kita sebagai warga Pontianak. Dan mungkin banyak yang mengira kalau kita lagi di luar kota atau di mana, ketika kita ngomong bahasa Melayu itu kan pasti banyak yang mengiranya orang apa? Orang Malaysia. Orang Malaysia. Padahal aslinya bahasa orang Melayu Pontianak. Bahasa Pontianak ya. Bahasa Indonesia juga diambil dari kata bahasa Melayu kan? Iya, benar. Asal usul bahasa Indonesia kan? Iya, jadi kita harus terus melestarikan budaya kita dengan biar budaya itu tidak habis termakan zaman gitu, Bang. Iya, benar. Betul. Bagus sekali pembahasan kita hari ini nih. Ternyata jadi Melayu ini progresif bukan tentang meninggalkan akar, tapi tentang berani melangkah ke depan dengan identitas yang kuat. Nah, budaya itu bukan beban, tapi pondasi. Dan kita sebagai generasi muda nih kawan-kawan, bukan cuman penerus atau penggerak. Terus sebelum kita tutup segmen ini, kasih lo kata-kata buat kawan-kawan nih. Dari abang dulu, kasih kata-kata biar kawan-kawan yang lain pengen ikut jejak abang atau pengen mengenalkan budayanya. Ya, coba bang kasih lo kata-kata. Kita sebagai anak muda jangan malu untuk memperkenalkan budaya yang ada di dalam diri kita sebagai identitas orang Melayu. Karena kita dapat menggunakan banyak sekali cara untuk memperkenalkan budaya Melayu dengan cara-cara yang positif dan progresif, sehingga budaya Melayu bisa sampai ke nasional maupun ke internasional. Dan satu lagi, jangan takut mencoba, karena kita tidak tahu kalau kita mencoba hal itu bahwa kita bisa berhasil. Yes. Bagus. Itu kata-kata dari abang. Kok dari kakak sendiri? Kalau dari saya satu kata tadi, berani. Kenapa berani? Karena kita sebagai generasi muda harus memiliki keberanian untuk mencoba sesuatu sehingga kita nantinya bisa menginspirasi banyak orang dan bisa menjadikan budaya Melayu ini ke arah yang lebih maju lagi. Seperti tadi temanya, Melayu progresif. Ini kapan selesai nih? Rasanya mungkin Selesai jabatannya nih? 1 tahun ya, 2 sampai tahun. pemilihan tahun selanjutnya. Berarti ini baru ya? Baru. Oh baru ya, berarti sampai tahun 2026 lagi? Iya. Oh, berarti Bisa, lama. bisa lah nanti kita collab-collab lah ya. Iya. Masih bisa. Bisa. Tapi sebelum kita tutup nih bang, kita punya tagline. Apa tuh, Bang? Nah, saya kan punya baju Melayu TV nih. Iya. Nah, kalau saya bilang Melayu TV,
kita serumpun. Oke. Gitu. Serumpun. Nah. Oke. Oke ya. Oke. Itu tagline-nya. Oke kawan-kawan, saya Alfarizi pamit undur diri. Melayu TV, Kita serumpun.